Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhemah, NIM 501212751. Izin memaparkan pada tugas 1 MPDR 5302 mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Pada tugas 1 ini yakni terkait dengan menelaah artikel, yang mana artikel tersebut terdiri dari 3 artikel nasional dan 1 artikel internasional. Telaah artikel yang pertama dengan judul Revitalisasi Budaya di Era Digital dan Eksplorasi Dampak Media Sosial terhadap Dinamika Sosial Budaya di Tengah Masyarakat. Adapun analisis dan pemaparan poin-poin penting yang ada di dalam artikel tersebut yaitu yang pertama, konsep utama revitalisasi budaya di era digital. Yaitu konsep utamanya revitalisasi budaya digital adalah proses pembaruan dan pelestarian nilai-nilai budaya melalui media digital. Adapun yang kedua, dampak media sosial terhadap dinamika sosial budaya. Dampaknya, media sosial mengubah pola interaksi sosial, mempercepat pertukaran informasi, dan ide lintas budaya. Yang ketiga, pengaruh media sosial terhadap dinamika sosial budaya. Pengaruhnya yaitu meliputi faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan budaya, yaitu perkembangan teknologi komunikasi, dan globalisasi dan urbanisasi. Yang keempat, peran pendidikan dan kesadaran digital. Pendidikan berperan penting dalam membentuk literasi digital dan etika bermedia sosial. Adapun keterkaitan isi artikel dengan lingkungan sekolah di tempat saya bertugas, keterkaitannya yaitu nilai dari poin tersebut sangat relevan karena sekolah dasar merupakan fondasi pembentukan karakter dan etika digital bagi anak-anak. Guru dapat berperan sebagai pendidik sekaligus teladan dalam penggunaan teknologi yang bermanfaat dan berakhlak. Melalui kegiatan belajar, sekolah bisa menanamkan literasi digital dasar seperti cara menggunakan gawai dan dengan aman, sopan, dan sesuai tujuan pendidikan. Adapun telaah artikel yang kedua dengan judul Pengembangan Model Kurikulum Pendidikan Agama Islam Berbasis Multikultural. Analisis dan pemaparan poin-poin penting yang ada di dalam artikel tersebut. Yang pertama yaitu konsep dasar kurikulum PAI berbasis multikultural, yang mana di sini menekankan nilai-nilai toleransi dan empati dalam interaksi sosial antar peserta didik dan mengintegrasikan konsep multikulturalisme ke dalam kurikulum dan materi PAI. Yang selanjutnya yaitu integrasi dan nilai multikultural dalam materi PAI terintegrasikan dalam materi-materi yang ada di dalam PAI sudah tertera di dalam ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiganya hasil dan temuan penting. Hasil dari artikel tersebut yakni kurikulum PAI berbasis multikultural mampu menumbuhkan sikap toleransi dan moderasi beragama. Tantangan dan solusinya, tantangannya dalam artikel tersebut, guru belum sepenuhnya memahami pendekatan multikultural. Solusinya, kolaborasi antara lembaga pendidikan dan pemerintah dalam menyusun kurikulum inklusif dan pelatihan guru PAI tentang pendidikan multikultural dan moderasi beragama. Keterkaitan isi artikel dengan lingkungan sekolah di tempat saya bertugas. Artikel ini menekankan bahwa pendidikan agama Islam harus dikembangkan dengan pendekatan multikultural, yaitu pendidikan yang menghargai keberagaman agama, budaya, dan sosial dalam masyarakat Indonesia. Hal ini selaras dengan kondisi SD 2 Malnu Pusat Manis yang merupakan sekolah dasar dengan lingkungan masyarakat religius dan majemuk. Artikel yang ketiga yaitu telaah artikel yang ketiga, pengaruh teknologi digital pada pembentukan karakter peserta didik di sekolah dasar.
Adapun analisis dan pemaparan poin-poin pentingnya yang ada di dalam artikel tersebut yaitu pendidikan karakter di era digital. Pendidikan karakter ini sebagai proses pembentukan nilai moral, etika, dan perilaku positif siswa melalui pembiasaan, keteladanan, dan lingkungan yang mendukung. Yang kedua, dampak teknologi digital. Apa sih dampak teknologi digital bagi siswa di sekolah dasar? Dampaknya terdiri dari dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif, 1. Meningkatkan motivasi dan kreativitas siswa. Yang kedua, menjadi sarana komunikasi dan kolaborasi. Dan yang ketiga, menyediakan media pembelajaran yang menarik dan interaktif. Adapun dampak negatifnya yaitu kecanduan gadget dan penurunan minat belajar. Yang kedua, menurunnya interaksi sosial dan empati antar teman. Yang ketiga, terpapar konten negatif. Selanjutnya, peran guru dan orang tua pada artikel tersebut yaitu bagaimana guru mengintegrasikan nilai karakter ke dalam semua mata pelajaran, memberikan keteladanan dalam penggunaan teknologi. Nah, peran orang tua mengawasi penggunaan gadget di rumah dan membatasi waktu layar dan mengenalkan situs edukatif. Keterkaitan isi artikel dengan lingkungan sekolah yang saya bertugas, teknologi digital membawa peluang besar sekaligus tantangan bagi pendidikan karakter di sekolah dasar. Di SD 2 Malu Pusat Menes, upaya pembentukan karakter harus diarahkan pada penggunaan teknologi secara bijak dan beretika dengan kolaborasi antara guru dan orang tua. Pendidikan karakter yang menggabungkan nilai religius, budaya lokal, dan literasi digital akan menciptakan generasi yang cerdas, teknologi sekaligus berakhlak mulia. Telaah artikel yang keempat dengan judul Integrasi Nilai-Nilai Multikultural dalam Kurikulum Pendidikan Studi Literatur tentang dampaknya terhadap kesadaran beragama peserta didik. Analisis dan pemaparan poin-poin penting yang ada di dalam artikel tersebut yaitu pendidikan multikultural sebagai wacana transformasi, yakni pendidikan multikultural bukan sekedar pendekatan pembelajaran, tetapi gerakan sosial dan humanis untuk menciptakan masyarakat yang adil, setara, dan damai. Peran kurikulum dalam pendidikan multikultural, yakni kurikulum menjadi jantung dari penerapan pendidikan multikultural sebagai dengan ibarat cermin dan jendela. Cermin sebagai mengakui dan memvalidasi identitas budaya siswa, adapun jendela membuka pandangan terhadap budaya dan kepercayaan lain. Dampak integrasi nilai multikultural terhadap kesadaran beragama yaitu mengubah pola pikir eksklusif menjadi inklusif dan pluralis. Maksudnya, siswa tidak hanya memahami agamanya sendiri, akan tetapi juga menghargai keberadaan agama lain. Tantangan implementasinya yaitu guru belum semua terlatih menghadapi isu-isu multikultural dan keberagaman agama, dan resistensi budaya atau keagamaan dari kelompok tertentu yang menganggap multikulturalisme mengancam tradisi. Adapun keterkaitan isi artikel dengan lingkungan sekolah, integrasi nilai-nilai multikultural dalam kurikulum pendidikan memiliki keterkaitan yang erat dengan lingkungan sekolah di SD 2 Malu Pusat Menes, karena keduanya sama-sama menekankan pentingnya penanaman nilai toleransi, empati, dan saling menghargai dalam proses pendidikan. Penerapan nilai multikultural sangat relevan untuk membentuk karakter siswa yang berakhlak terbuka dan mampu hidup berdampingan secara harmonis. Demikianlah pemaparan yang saya sampaikan dari keempat artikel tersebut. Mohon bimbingan dan arahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.